di dalam mempersiapkan kembali ke materi ya, dunia mereka yang sudah berbeda. Nah, ketika dia sudah masuk di usia perkembangan selanjutnya, itulah usia SD sebenarnya, mama papa. Didiklah anakmu, kata Rasulullah, didiklah anakmu seperti tawanan. Kebayang ya tawanan? Kebayangnya apa mama? Banyak diatur, gak bebas. Maka ketika dia TK, aturan-aturan itu masih toleransinya masih sangat banyak. Maka di SD gak lagi, setiap tindakan konsekuensi, punishment, reward. Kalau dulu di TK tidak ada, anak nggak mau nulis nggak apa-apa. Oh di SD tidak. Tetapi juga yang harus dipahami oleh pihak sekolah maupun mama papa secara psikologis, usia kronologis atau usia tanggal lahir, ada usianya ada dua mama papa, usia mental dan usia kronologis. Usia kronologis ini nggak bisa dibohongi bahwa secara teori perkembangan oleh berbagai ahli pedagog itu ahli pendidikan, kemudian dari dunia kedokteran dan dunia psikologis, usia kronologis ini sangat memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan, capaian perkembangan Ananda. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa usia kronologis ini juga berpengaruh. Contoh, Ananda kita sekarang kelas 1, usianya berapa mama papa? 6 tahun, ya. Nah, sekarang tuh kondisinya tuh seperti itu. Usia Ananda kita kebanyakan 6 tahun. Tetapi alhamdulillah sekarang melihat kesadaran orang tua, pikirannya udah jauh ke depan, jadi mempertimbangkan Ananda masuk sekolah itu mepet-mepet 7 tahun gitu ya, ataupun sudah 7 tahun. Karena pasti akan ditemukan problem-problem penyesuaian diri di dalam proses belajar mengajar di kelas 1. Ya. Nah, karena itulah ada masih mau tidak mau Bunda Ustadz ya, Bunda Mona ya, ada toleransi ya Bunda ini, bunda-bunda dari BK ya. Masya Allah di Al-Furqan ini ada berapa guru BK-nya? Banyak ya Bu. Ada 5, Masya Allah. Di SD memang harus lebih banyak dari di SMA. Guru BK-nya di sini ada 5. Sedemikian Ananda itu diperhatikan juga psikologisnya. Nah, persiapan Ananda kita di kelas 1 ini, maka mereka sedang dalam masa peralihan tadi, sehingga kita temukan sikap perilaku mereka dan kebutuhan Ananda sama seperti di tahap usia Ananda sebelum SD atau sekolah TK gitu loh. Artinya pesan yang ingin saya sampaikan adalah mama papa jangan Ananda kita dibuat stres oleh sesuatu yang memang belum sesungguhnya. Paham? Iya. Jadi kata Bunda Mona tadi, kelas 1 ada percepatan calistung. Sekolah udah alhamdulillah sudah memfasilitasi itu. Karena apa? Sekolah udah tahu kok, memang belum kewajiban bahwa umur segitu Ananda baca tulis berhitungnya memang belum wajib, sehingga nggak boleh keras pada usia tersebut. Anak nggak boleh ditekan, nggak boleh dibikin stres karena menulis. Nah terus orang tua harus ngapain sih gitu. Nah, kita lihat nih, kematangan anak belajar di SD itu ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama mengacu pada pertumbuhan biologis yang telah dicapai anak di sekolah dasar, menyangkut kematangan otak. Makanya itu tergantung usia kronologisnya. Pada usia 7 tahun otak itu udah matang untuk belajar, ya. Dia bisa mengikuti instruksi membaca dan menulis. Tapi ada juga anak dari sebelum itu udah bisa. Bahkan saya menemukan anak 2 tahun setengah udah bisa baca, ya. Saya mengalami melihat anak 2 tahun setengah begitu sudah bisa membaca, tapi tahu bahwa itu belum tugas dia.
maka orang tua tetap harus membacakan, gitu. Walaupun dia udah bisa, tapi dia tidak paham. Bisa membaca, dia hanya tahu sedikit-sedikit, tapi tetap saya tidak bacakan. Tetap orang tua membacakan, gitu ya. Karena memang belum tugasnya, walaupun secara mungkin luar biasa yang Allah kasih dari kecerdasan otaknya, tapi dia belum. Nah, kemudian kematangan otot syaraf dan keterampilan motorik kasar dan halus. Artinya apa? Mama papa akan ketemu ananda kita atau bunda-bunda di sekolah akan ketemu ananda kita, nggak bisa duduk diem, ya, nggak boleh terlalu keras, nggak boleh. Karena usia ananda di bawah 7 tahun, dia butuh bergerak sangat banyak untuk kematangan otot dan syarafnya. Sehingga ketika nemu ananda kita nggak bisa duduk diem di usia masih di bawah itu, toleransi. Caranya apa? Kalau di sekolah dia belum bisa duduk diem, kalau misalnya bunda lihat nih, Ustadz lihat nih, ini anak masih gerak sana sini, maka suruh dia olahraga. Oke Ananda, boleh lari keliling sekolah 1 kali atau 2 kali putaran, baru dia bisa duduk diam. Kita yang capek, mama papa, Ananda enggak. Otaknya aktif tuh, gurunya yang capek ya, biar aja. Betul. Nah, jadi suruh olahraga dulu gitu. Bahkan saya lihat sekarang pelajaran olahraga itu, saya lihat itu, oh bagus ini buat keseimbangan. Ini untuk figure and ground, ini untuk ngatubis. Itu sebenarnya untuk kesiapan belajar baca. Runutnya gitu. Misal, ada instruksi nih dari guru olahraga. Loncat ke kiri 2 kali, mundur ke belakang 3 kali. Untuk apa? Untuk belajar membaca. Dari mana? Otaknya nih. Otaknya harus tahu lateralisasi kanan, kiri, depan, belakang. Untuk apa? Huruf P perutnya di mana? Di atas, di bawah, atau di ke belakang, ke kiri atau ke kanan, begitu. Keseimbangan, ya. Kemudian olahraga untuk apa? Untuk tulang punggungnya itu supaya tegak berdiri lurus. Untuk apa mikirin tulang punggung sama nulis? Apa hubungannya? Untuk belajar apa hubungannya? Karena anak butuh konsentrasi atau fokus ketika mendengarkan pelajaran yang disampaikan guru. Kenapa? Tahu nggak mama papa? Ketika anak goyang dikit, misal tulang punggungnya nggak kuat, dia duduknya nggak bisa mantap. Ya? Ketika dia merubah sedikit, konsentrasi buyar. Maka yang dia tangkap itu separuh-separuh. Makanya dia harus bisa duduk diam. Jadi pertumbuhan tulang belakang ya, atau posisi dalam proses perkembangan anak-anak sekarang ini difasilitasi. Saya lihat tuh perlengkapan dan permainan anak-anak usia 2 tahun itu sebenarnya banyak yang tidak bagus buat perkembangan Ananda. Misal ada ditulis 3+ kita beli untuk 1 tahun, dipakai oleh mama. Apa itu? Baby walker. Contoh ya. Orang tulang punggungnya aja belum siap tegak, kita suruh tegak, berjalan lagi gitu. Nah itu hal-hal yang harus kita pertimbangkan. Ternyata efeknya nanti ke perkembangan pada saat belajar di sekolah. Itu contoh saja. Jadi di usia-usia mereka yang harusnya misalnya usianya memang matang, belum matang secara fisik, ya, maka dilakukan treatment tertentu. Contoh, kalau secara motorik halus, kata Bunda Mona tadi disampaikan, Al-Furqan melakukan percepatan belajar baca tulis berhitung. Di sekolah ada jam khusus untuk belajar baca tulis berhitung, tapi diharapkan kerjasama mama papa di rumah supaya anaknya baca tulis berhitung. Kebayang, kalau Ananda kita ada yang belum bisa baca tulis berhitung secara optimal, pasti banyak dramanya ya. Kalau disuruh nulis, mau minum dulu, pipis dulu, ya, atau nangis dulu, ya. Nah, banyak tawar menawar, tapi ke Alfamart dulu ya. Ya, favorit Ananda, Indomaret ya. Akhirnya mama papa di sini member. Pengalaman ya.
Nah, artinya apa? Ketika di sini orang tua kerjasamanya dalam bentuk apa? Biar aja kerjaan guru di sekolah nyuruh anak nulis. Mama nggak usah pusing supaya nggak banyak drama. Yang mama papa lakukan adalah memperkuat syaraf dan ototnya. Diajarin nulis juga, yang ada adalah perkembangan terpecah. Misal Ananda 6 tahun, laki-laki lebih lambat perkembangan motoriknya dibanding anak perempuan, motorik halus misalnya. Motorik halus tuh ini, jari-jari tangan. Terus disuruh belajar nulis, dipaksa, tapi secara fisik biologisnya itu tidak mendukung. Anak stres. Stres anak apa? Ngomong gitu dia stres? Enggak, yang ada sakit, mogok makan, nggak mau sekolah, mimpi, ngompol, tidak percaya diri. Itu yang terjadi. Atau psikosomatis. Beberapa saya juga waktu di Al-Furqan dulu atau sekolah lain sering menemukan anak psikosomatis, yaitu sakit fisik penyebabnya adalah psikologis. Kalau datang ke sekolah muntah-muntah. Setelah di treatment enggak lagi, ternyata ini. Kenapa? Begitu ditelusuri sama guru BK, nulisnya nggak bisa. Stres, kebayang gini, stres anak disuruh nulis tapi fisiknya belum matang. Bayangin mama papa duduk diem dalam keadaan lapar tuh nggak ngapa-ngapain. Ada keringet dingin ya, ada nggak nyaman. Nah itu yang dirasakan Ananda. Maka yang harus dilakukan oleh mama papa di rumah adalah memperkuat motorik halus dan kasar. Apa yang dilakukan untuk motorik kasarnya, kekuatan lengannya, maka aktivitasnya adalah pertama, berenang, olahraganya. Berenang juga bagus sekali untuk memperkuat tulang punggungnya supaya bisa duduk diam lama, fokus belajarnya. Kemudian main bulu tangkis, ya, mengangkat beban, bawa tas sekolah sendiri, mandi pakai gayung, di rumah bantuin nyapu, main sepeda, yang kira-kira tangan ini kuat. Bahkan Ananda juga disuruh manjat. Kalau di TK kita disuruh bergelantungan, khusus disuruh bergelantungan itu supaya apa? Lengannya kuat, dia tahan menulis tanpa rasa pegal. Ini pasti nih pulang sekolah mama pijet, ya, pijet nanti. Karena banyak menulis di kelas 1, jauh beda dengan di TK tugas menulis itu. Kemudian untuk kelenturan jari-jarinya, apa yang harus dilakukan mama papa? Anak main plastisin atau main malam diremas nih, atau mama-mama bikin adonan pempek tuh, anaknya yang suruh ngulenin. Nah, gitu. Ya. Atau dia masih harus banyak mewarnai tanpa keluar garis. Ini untuk kelenturan ini, menggunting, yang digunting bukan selembar kertas, kardus. Membuat lengkung spiral. Ya, balik lagi, menarik garis yang panjang lurus. Itu yang mama papa lakukan di rumah untuk kekuatan lengannya. Kalau tugasnya tadi menulis, itu kerjasamanya. Jadi mama papa mematangkan dengan percepatan karena usianya masih 6 tahun. Di sekolah Bunda yang ngajari, nanti nggak masalah insya Allah ya. Nah, demikian juga dengan belajar membaca. Membaca tadi berhubungan dengan konsep keruangan. Dia harus paham depan, belakang, kiri, kanan, dan sebagainya. Konsep lateralisasi, ya, itu juga sama dengan hitung. Karena berhitung itu berhubungan dengan bentuk angka dan tanda operasional matematika. Sama dengan operasional tanda baca, ya. Jadi itu akan sama, saling berhubungan. Nah, begitu, itu aja. Kemudian untuk kematangan psikis mencakup aspek kognisi, emosi, dan sosial. Seringkali mama papa, kita ini tahunya ketika Ananda mau masuk SD, yang kita lakukan adalah mempersiapkan kematangan secara kognisi saja, otaknya aja. Maka mama papa bicara, dilesin nulis ya, dilesin baca, berhitung. Nah, tidak salah, tidak.
Cuma jangan sampai kita lupa ada hal lain, yaitu emosi dan sosial. Sama, perkembangan mereka sesuai dengan usia kronologis juga ini. Tetapi ada sebagian anak dengan tipe kepribadian tertentu, terutama anak yang memang Allah beri kelebihan secara kemampuan akademik ya, karena dia adalah otak belajar. Memang Allah berikan kelebihan itu, kadang tidak distimulasi pun sudah matang, siap, tidak masalah. Tetapi beberapa anak dengan tipe misalnya yang bergerak, cara belajarnya kemudian emosinya lebih dominan, maka dia akan punya hambatan di emosi sosial seandainya tidak difasilitasi saja, difasilitasi juga. Sehingga yang harus dilakukan adalah anak distimulasi agar dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan belajar dan mandiri. Ya, jadi sudah mulai, kalau sekarang belum atau belum dipersiapkan, mulai sekarang. Ada yang namanya tuntutan belajar, ada yang namanya perubahan kebiasaan yang lebih mandiri. Kemudian anak menunjukkan minat dan terlibat dengan teman atau guru. Ya, kadang-kadang beberapa anak dengan tipe kepribadian tertentu atau pembawaannya mereka lebih lambat di sini. Tapi tidak masalah, asal kita tahu bahwa orang tua mulai sekarang tuh benar-benar memperhatikan dua ini. Kenapa penting? Ketika secara psikologis anak itu merasa aman, belajar sesuatu yang mudah. Ya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Next lagi, Ustaz. Ini masalah yang sering kali muncul. Sebenarnya ada 10 aspek ya yang secara psikologis, cuman karena waktu saya tidak bisa menjelaskan semuanya. Saya akan bahas hanya beberapa aspek saja yang sering sekali menjadi masalah ya. Aspek yang terkait dengan kemampuan kognitif itu adalah yang sering kali ya tadi saya sudah sampaikan. Nah, yang sering masalah adalah motorik dan sosial emosional ya. Jadi kalau dicek di sekolah mungkin di situ kita masih menemukan ananda kita di hari-hari awal, apalagi ya mama masih nggak mau ditinggal ya, masih nangis. Tapi sebenarnya ya wajar, itu normal. Jadi nggak perlu mama berpikir wah kok jangan bandingkan anak kita dengan yang lain gitu loh. Terus atau mama papa merasa malu, atau mama papa merasa bahwa wah ini ada yang salah nih dengan anak ini gitu loh. Enggak, itu sesuatu yang sangat alamiah, sesuatu yang naluriah dari anak ketika dia khawatir, takut, cemas ya memasuki dunia sekolah yang baru. Atau jangan-jangan mama sama papa sudah mempersiapkan sosial dan emosi anak, tetapi kok begitu masuk masih saja. Nah, balik lagi, kita atau anak ini punya pembawaannya masing-masing, sehingga ada yang memang dia sangat menyukai stimulasi yang sangat banyak, manusia yang memberi dia respon emosional yang banyak, tapi ada anak yang gak suka. Jangan kita pikir bahwa anak itu mendapat perhatian yang banyak terus dia nyaman. Enggak, ada sebagian anak terlalu banyak orang, lelah sekali dia, emosionalnya sangat lelah ya. Nah, jadi ini permasalahannya. Lanjut Ustadz. Nah, jadi yang harus dicermati, jadi mama papa bisa cek ananda kita, apakah motorik halusnya itu sudah bagus ya. Karena banyak sekali tujuan dari keterampilan motorik halus, tidak hanya untuk baca tulis saja, tetapi keterampilan kemandirian juga tergantung kematangan motorik halus. Contohnya apa? Pakai baju sendiri. Kalau udah dilipat tuh mau dipakai kancingnya minta bukain mama kan, minta masih dikancingin ya. Tali sepatunya mama jangan beli yang ada talinya, ribet. Padahal sebenarnya tali itu melatih motorik halus anak ya. Nah, ini tadi sudah ya. Jadi ini latihannya nih, melemaskan jemari, mewarnai, meronce, menggunting, menempel, bermain lilin dan sebagainya, karena ananda masih usia bermain. Tapi untuk mama papa yang anaknya udah 7 tahun nih, kelas 1 ini, maka langsung saja boleh anak langsung menulis.
Atau mama perkuat dulu, setelah itu baru anak menulis. Latihan menulis di rumah boleh langsung menggunakan dimulai dari menggunakan 2 spasi atau 3 spasi. Jangan langsung kecil, supaya anak paham dulu bentuknya, nyaman dulu otaknya ini merekam secara sempurna bagaimana tarikan garis itu. Akhirnya ketika dia sudah terampil baru berubah. Jadi ditoleransi boleh, di sekolah juga boleh anak menulis besar, ya boleh, nggak akan dimarahin. Di rumah mama jangan besar-besar nian, kecil sedikit. Jelek nian, nah itu tuh yang jelek nian tulisan kau nih. Ya, nulis tuh kecil-kecil. Jangan samakan, kata kita nulis tuh biasa baik. Untuk anak stres itu nulis tuh. Makanya tiba-tiba ngapu ya demam. Dimarahin habis, dimarahin belajar nulis ya. Nah terus tuh terhadap aspek pengertian tentang objek dan penilaian terhadap situasi sosial. Ini ada tesnya. Jadi apa yang 2 sebelumnya sama ini sebenarnya ada 10, tetapi saya cermati di 3 saja karena seringkali menjadi persoalan ya. Ini menyangkut perkembangan sosial emosional anak di usia prasekolah, ditandai dengan perkembangan anak dalam mengerti perasaan dan belajar mengembangkan hubungan interpersonal yang efektif. Interpersonal itu bagaimana dia dengan orang lain, dia dengan lingkungan sosialnya. Apakah anak-anak paham atau dia anak yang cuek? Kadang-kadang beberapa tipe anak itu ada ujian buat kita. Karena dia terlahir memang istilahnya Allah belum instalkan aplikasi itu, sehingga kita yang harus buat. Ada anak yang dia memang anak sosial, otaknya ini sama Allah tuh sudah dikasih kelebihan sebagai otak sosial, sehingga dari kecil dia ramah, menyapa, semua tukang jualan tuh kenal dia gitu ya. Ada ya, 2 tahun aja udah dia sibuk menyapa dan sebagainya. Jangan ngiri ya kalau itu anak orang. Itu karena Allah tuh udah memberikan dia kelebihan yang itu. Tapi ketemu anak yang akademiknya jangan dibanding-bandingkan. Dia memang cuek gitu ya, santai sama orang lain udah amat. Tapi yakin deh mama papa ketemu anak ini santai aja, kadang-kadang tinggal menerima rapot aja, terbaik akademik, Masya Allah. Betul, akan ketemu dengan tipenya masing-masing. Kalau kita dari awal tahu nih, anak ini tipenya apa saja, cara belajarnya bagaimana, cara memotivasinya seperti apa, sehingga dia dapat perlakuan yang tepat. Nah untuk beberapa anak, mereka kadang-kadang masih belum berkembang, karena setelah 7 tahun dia akan masuk ke tahap selanjutnya. Perkembangan sosialnya juga berubah, di mana dia sudah membentuk peer group, kelompok-kelompok bermain. Ini instingtual, memang sudah muncul seperti itu. Setelah 7 tahun dia akan berkelompok, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan gitu ya. Nah kalau anak kita nih cermati, kayaknya dia kok ini banget, berarti kita yang harus mentreatment, kita yang harus menggugah, kita yang harus memulai. Oke, next, Ustadz, next. Ya, artinya tadi ya kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, memberikan stimulasi itu seimbang, ya. Ya, insya Allah kalau di sekolah ini semua diseimbangkan. Next Ustaz. Ya, anak yang siap sekolah dasar akan menjadi anak yang bahagia dan berprestasi. Kenapa? Yang pertama, anak yang bahagia itu akan menjadikan anak-anak itu cerdas. Anak yang cerdas, dia akan sangat mudah mempelajari banyak hal, dan dia akan haus untuk mempelajari karena usianya adalah usia belajar. Usianya adalah usia memuaskan otaknya tentang banyak hal. Usianya adalah usia dia menginput banyak pengetahuan. Tetapi catatannya, anak itu harus bahagia.
Jadi kalau anak itu tertekan, bagaimana dia mau konsentrasi? Dia selalu sibuk menenangkan dirinya. Contoh, anaknya cemas. Ya, Ananda kita setiap ke sekolah ketakutan, cemas, entah apalah problem Ananda ini misalnya. Dia hanya sibuk untuk mengelola emosinya. Bagaimana dia fokus dengan belajarnya? Sama seperti mama papa di sini. Kalau misalnya tanggal-tanggal tua itu mikirin tagihan-tagihan. Aduh, sudah tanggalnya cicilan ini, fokus nggak kalau disuruh belajar kayak anak-anak? Atau ketika di kantor aja, ya. Ada apalagi Ananda kita, ya. Jadi ketika anak itu belum matang, belum siap untuk sekolah, yang pertama dia nanti kan problem menulis itu, aduh nulis lagi capek, belum lagi oh teman-teman udah sampai mana, semain istirahat saya harus belajar nulis, teman-teman pulang saya masih harus mengulang ini, belum lagi ketika suruh baca, giliran aku, habis ini giliran aku, gimana nggak bisa nanti gimana, ya. Jadi hal-hal itu artinya mama papa enggak apa-apa anaknya belum baca nulis hitung ya, jangan diberi beban, tetapi yang ada adalah yang harus dilakukan the next step. Nah, ini yang harus dilakukan, ya. Ajaklah anak ini sering-sering ngobrol tentang ketakutan dan kecemasannya. Ternyata ngobrol itu bisa meringankan 50% dari beban emosional. Jadi kalau di sini ada mama papa yang biasa nyimpen masalah sendiri, ya, ngobrol ya. Nah, apalagi mama nih kalau 20.000 kata nggak keluar ya, jerawat nanti. Ya, jadi ngobrol, bercerita, terus sama anak-anak nih. Kadang-kadang beberapa kan anak-anak sekarang kita kan lebih pinter ya dari mama papanya ya, jawabnya pinter karena apa, dia sudah mengakses banyak hal di dunia maya. Kita bisa nasihati mereka, kata dia apa, cerewet ya. Kadang, nah maka kita masukin itu dari kisah-kisah dongeng. Seneng kok anak-anak, pasti anak saya kadang kelas 5 aja masih nunggu dongeng. Nah pada saat dongeng itu udah masukin aja apa yang kita mau rubah dari dia atau apa yang kita inginkan dari dia. Apapun cerita yang kita desain, walaupun dia dalam hati nyindir gitu, tapi tetap seneng gitu loh diceritain sama mama papa. Nah itu meredam stres dan membantu anak menyesuaikan diri. Apa kebutuhan, tergantung nanti kebutuhan masing-masing anak, mama papa yang cari tahu. Kemudian mulai terapkan kebiasaan pola-pola baru, kedisiplinan. Jangan lupa menggunakan kalimat awal, Ananda, anak mama, adik, kakak, sekarang sudah kelas 1 kan? Sudah jadi anak yang lebih besar, sudah jadi anak yang lebih hebat. Ya, tapi nggak boleh ngomong kamu bukan anak kecil lagi.